ini tentunya kita masih ngobrolin cuaca ekstrim di Bali, sahabat Sonora, bersama Bapak Titra Wijaya selaku Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 3 Denpasar. Dan tadi kita sudah membahas nih sahabat Sonora mengenai suhu tinggi di Bali, dan ternyata ini tidak hanya terjadi di Bali tapi juga di Indonesia sahabat Sonora, karena dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Dan tentunya tadi udah dijelaskan kenapa itu bisa terjadi, terus prediksinya sampai kapan, kemungkinan sampai April ini sahabat Sonora ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin akan lebih panjang ataupun lebih singkat seperti itu. Nah, selain suhu di Bali yang cukup tinggi kita rasakan, yang mungkin beberapa dari sahabat Sonora bukan mungkin lagi sangat mengeluh setiap harinya ya dengan suhu tinggi di Bali sahabat Sonora yang rasanya panas banget, tapi ternyata belakangan ini juga terjadi cuaca yang, hujan yang cukup lebat ya Pak Tirta ya. Ini juga mungkin masyarakat kenapa sih, karena kemarin juga banyak di masyarakat beredar gitu, banyak bilang wah ini hujan kiriman dari Mandalika nih dibawa ke sini gitu. Ini juga banyak spekulasi terjadi di masyarakat. Kalau kita melihat belakangan ini kan hujan cukup tinggi nih Pak, curah hujan. Apa yang sebenarnya terjadi? Memang masih musim hujan kah atau seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Tadi cukup juga ya, unik juga statement dipindahkan hujan dari Mandalika ke Luar Bali. biasa ya pindahin hujan ya. Ya, jadi pada dasarnya seperti ini. Jadi beberapa hari belakangan ini memang sering sekali terjadi hujan, dan bahkan hujannya itu terkadang cukup lebat, bisa dikatakan ekstrim seperti itu ya. Terjadi hujan yang disertai kilat ataupun petir, dan juga terkadang angin kencang juga ya di beberapa wilayah Bali yang mengurangi teriknya penyinaran langsung matahari tersebut, sehingga mempengaruhi suhunya yang tadi panas tiba-tiba dalam beberapa hari belakangan ini cukup dingin ya, artinya temperatur atau suhunya itu kembali ke normalnya atau di bawah itu, seperti itu. Jadi kembali ke sinar matahari yang ke permukaan bumi. Jadi kondisi tersebut berkaitan dengan adanya bibit siklon ternyata. Jadi ternyata ada menurut pantauan dari BMKG sendiri bahwa terjadi bibit siklon yang saat ini sudah menjadi siklon bahkan ya. Namanya siklonnya adalah siklon tropis Carlotte ya. Ini terbentuk pertama di wilayah Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur ya. Sehingga terdapat gangguan cuaca berupa hujan lebat, disertai kilat ataupun petir, dan juga angin kencang seperti itu. Oke, berarti ini siklus tropis Carlotte ini yang mempengaruhi kenapa cuaca belakangan ini jadi ekstrim gitu ya Pak Tirta ya? Iya, betul. Oke, ini apa penyebab siklus tropis Carlotte ini terjadi? Nah, ini akibat dari terjadinya tekanan rendah ya di wilayah selatan Nusa Tenggara Timur yang cukup besar. Jadi kalau kita flashback kembali, dulu pernah terjadi siklon tropis juga ya di wilayah yang hampir sama seperti ini ya, dan itu hampir berulang kembali, tapi ini tidak sebesar siklon tropis yang tahun lalu seperti itu ya, siklon tropis Roja ya, seperti itu. Dan siklon tropis Carlotte ini terbentuk di wilayah NTT, selatan NTT ya, kemudian bergerak ke arah barat ya, seperti itu. Dan ini sangat mempengaruhi terhadap cuaca di wilayah Bali khususnya, dan itu berdampak ke wilayah Jawa dan juga NTB ya, Nusa Tenggara Barat seperti itu. Oke, kalau kita mendengar siklon ini kan banyak ya Pak ya, jenis siklon-siklonnya ini. Berarti ini bakalan tiap tahun akan ada siklon yang berbeda ya, akan mempengaruhi cuaca di Bali khususnya di Indonesia gitu? Ya, itu untuk siklon tropis sendiri itu merupakan siklus yang wajar terjadi khususnya di bulan-bulan di musim penghujan seperti ini yang terjadi di wilayah
selatan Indonesia ya, khususnya seperti itu. Namun nanti di saat musim-musim kemarau, siklon tropis itu terjadi di belahan bumi sebelah utara. Nah, seperti itu. Oh, oke. Nah, ini kalau di bulan Maret ini gitu, Ya. sebenarnya ini masih musim hujan kah atau sebenarnya ini udah memasuki musim kemarau? Ya, jadi masing-masing daerah memiliki musim tersendiri. Artinya kita bagi menjadi zona musim ya, seperti itu untuk Bali. Dan masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya misalnya daerah Kuta itu berbeda dengan daerah Bedugul yang cuacanya atau iklimnya lebih basah ya, masih terdapat hujan di sana, dan itu berbeda dari masing-masing daerah seperti itu. Dan di Bali sendiri kita bagi menjadi 15 zona musim seperti itu. Jadi ini setiap daerah berbeda ya, Pak? Berbeda karakteristik musimnya seperti itu. Oke, berarti tidak akan barengan antara daerah satu dengan yang lainnya gitu ya? Betul. Namun secara umum wilayah Bali ini masih masuk periode musim penghujan seperti itu. Kalau Bali secara keseluruhan gitu ya, secara umum ini sampai kapan untuk periode musim hujannya ini? Kita prediksikan itu sampai April ya, April pertengahan Mei lah seperti itu. Oke, jadi ini memang masih, kalau secara umum Bali ini memang masih musim penghujan ya Pak ya. Ya. Jadi masih sangat wajar terjadi hujan lebat ini gitu ya. Ya, betul. Namun perlu ditekankan kembali tadi terjadinya terbentuknya siklon tropis di wilayah selatan Indonesia, khususnya selatan yang saat ini posisinya ada di selatan Jawa, itu sangat berpengaruh terhadap terbentuknya pola-pola hujan yang ada di seputaran Bali itu sendiri. Walaupun tidak terkena secara langsung ya, tapi efek dari siklon tropis itu memang seperti itu, menjangkau daerah-daerah yang dekat dari siklon itu sendiri, berdampak seperti itu, hujan lebat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang dan juga gelombang tinggi tentunya. Oke, nah tentunya ini juga jadi apa ya, kita harus tetap waspada juga Pak ya, Ya. dengan siklon tropis Carlotte yang terjadi sekarang ini. Dan tentunya berarti beberapa hari ke depan ini boleh dikatakan masih bakalan diprediksi akan hujan lebat, masih akan terjadi lagi gitu. Ya, jadi untuk siklon tropis masa aktifnya itu 3 sampai 18 hari ya. Pergerakan siklon tropis Carlotte ini menjauh ya dari wilayah Indonesia menuju barat daya ya, barat daya dari Indonesia, artinya itu menjauh. Dan juga ini akan berkembang untuk beberapa hari ke depan ya tentunya. Jadi periode tumbuhnya kemarin itu di Nusa Tenggara Timur, kemudian ini di hari ke-4 kurang lebih ya seperti itu, dan ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Jadi masih berlangsung beberapa hari ke depan, Ya. ini perlu diwaspadai juga ya, Betul. Pak Tirta ya. Ya, betul. Oke, kita jeda tanda waktu lagi nih sahabat Sonora untuk sore hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di sore hari ini, tetap di Ngopi Sore.